Hey, hello guys, selamat datang di video saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadifira Rasendria dengan NIM 4312336. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputar Node-RED. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Node-RED itu sendiri? Nah, di sini dengan penjelasan singkat yaitu Node-RED itu merupakan alat pemrograman berbasis grafis untuk menyatukan perangkat keras, API, dan layanan online dengan cara yang baru dan menarik. Node-RED menyediakan editor berbasis browser yang membuatnya mudah untuk menyatukan flow program menggunakan berbagai node dalam palet yang dapat digunakan ke runtime dalam satu klik. Node-RED mempunyai banyak fitur yang mana salah satunya dapat digunakan sebagai backend server IoT. Dan pada Node-RED ini sendiri menggunakan bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu kita lanjut pada pembahasan mengenai basic-basic Node-RED yang akan kita bahas pada job sheet 5 ini sendiri dengan judul pemrograman dasar Node-RED. Nah, seperti yang saya katakan awal tadi, yaitu intinya pada job sheet 5 ini membahas mengenai basic-basic atau dasar-dasar dalam penggunaan Node-RED itu sendiri. Seperti apa yang dimaksud dengan Node, bagaimana cara menyambungkan ataupun bagaimana cara penggunaannya. Nah, kita langsung saja kita lihat pada langkah kerja. Nah, yang pertama kita akan disuguhi dengan basic flow yang dimana kita akan melakukan percobaan untuk node input dan node output ini sendiri. Nah, untuk node input dan node outputnya kita isi seperti yang ada pada langkah kerjanya ini dengan MSG Pilot, isi pesannya hello world, dan kita isi dengan MSG Topic juga dengan pesannya test. Kita langsung coba pada Node-RED itu sendiri. Nah, ini sudah saya sediakan untuk node input dan outputnya. Kita double klik pada node input, kita isi seperti tadi, namanya input, pesannya hello world, dan untuk MSG topiknya yaitu test, dan tipe datanya kita menggunakan tipe data string. Lalu pencet done dan kita double klik lagi pada node output, kita isi dengan MSG Pilot pada sisi ini. Untuk name-nya kita kali ini isi dengan output dan klik down juga. Nah, lalu nanti kita klik deploy ini setelah kita mengatur node input dan output ini. Karena saya sudah mengaturnya, kita langsung saja coba. Nah, kita klik pada bagian node input pada bagian sisi kiri ini, kita langsung pencet saja. Nah, outputnya akan ditampilkan seperti pada bagian kanan ini. Oke, untuk kurang lebihnya untuk basic flow seperti itu, kita lanjut pada tahap selanjutnya yaitu menggunakan function node. Nah, kurang lebih rangkaian yang kita gunakan seperti tadi, ada node input dan output, tapi kita tambahi juga dengan node function itu sendiri. Nah, ini di sini ada dua rangkaian, kita coba rangkaian yang awal. Masuk pada Node-RED lagi. Di sini juga saya juga sudah menyediakan untuk rangkaian pertama. Node inputnya isi seperti tadi, pesannya hello world, dan MSG topiknya kita isi dengan pesan yaitu test 1, dan tipe datanya kita masih menggunakan string semua. Lalu untuk function kita kita menggunakan default dulu ya teman-teman. Lalu outputnya kita isi seperti tadi, dan pastikan ini ke MSG Pilot ya teman-teman. Nah, untuk function ini gunanya apa sih? Nah, kurang lebih node function di sini berguna itu untuk mengolah, menambahkan ataupun mengubah data di dalam message menggunakan JavaScript. Nah, kita coba dulu simulasikan. Nah, pertama seperti tadi, awalnya teman-teman nanti deploy, nanti terus
klik deploy ini, lalu klik pada input ini. Nah, kurang lebih nanti outputnya sama seperti ini. Lalu kita masuk untuk rangkaian kedua, kita menggunakan 2 input dan 2 output, tapi masih menggunakan satu function saja. Kita isikan seperti ini untuk yang di function rangkaian keduanya. Kita kembali lagi di Node-RED. Lalu untuk input yang pertama kita isikan seperti ini, Expelliarmus, bebas sih sebenarnya. Dan udah masuk ke topiknya, kita isi tes 1, dan untuk input 2 sama, kita isikan seperti tadi message-nya untuk MSK Pilot, dan untuk MSK topiknya kita menggunakan pesan tes 2, dan kedua input tadi sama-sama menggunakan tipe data string semuanya. Dan di MSK dan untuk function not function kita isikan seperti ini ya teman-teman. Next topic test 2 return MSK 0 dan seperti ini. Nah, apa sih ini gunanya nanti? Nah, kita kurang lebih ini gunanya untuk membuat agar outputnya ini dapat membaca inputnya. Seperti apa sih? Nah, kita coba. Nah, tapi sebelumnya untuk outputnya sendiri itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu seperti ini ya. Pastikan ya MSK Pilot saja. Kita coba. Nah, jadi punya function di sini untuk mengeluarkan agar outputnya ini satu input dapat mengeluarkan 2 output. Seperti di codingnya ini. If topic tes 1 return MSK 0, dan if topic tes 2 return MSK 0. Kalau dapat dilihat ini kurang lebih codingnya sama, yang dimana ya gunanya kurang lebih ya untuk mengeluarkan satu input ini agar ada 2 output. Kita coba yang bawah. Nah, seperti itu. Jadi satu input ini dapat mengeluarkan 2 output. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut pada tahap yang ketiga atau tahap C, yaitu menggunakan switch mode. Nah, kita rangkaiannya sama seperti pada rangkaian function ini, tapi kita menggunakan switch function yang ada tadi, kita ganti menggunakan switch seperti ini yang sudah saya rangkai. Kita double klik pada input yang pertama. Ini kita ganti saja ke 28. MSK pilotnya kita isi dengan message 28 dan MSK topnya test 2. Nah, dengan tipe data kita masih menggunakan dua-duanya string ya teman-teman. Yang ini juga MSK pilotnya kita isi dengan 27 dan MSK topiknya kita isi dengan test 3. Dan di sini switchnya, nah kita isi seperti ini ya. Yang dimana switch ini kurang lebihnya berguna untuk memilih jalur output berdasarkan kondisi tertentu. Yang dimana kita di sini dapat dilihat untuk hanya sama-sama bersih 28, tapi yang membedakan yaitu depannya ini. Nah, seperti yang kita tahu, untuk tanda-tanda seperti ini berarti ini dibaca lebih dari 28 dan ini kurang sama dengan dari 28. Ini untuk apa sih? Nah, ini untuk kita nanti membedakan output atau keluaran kita nanti. Nah, di sini seperti ini kita isi namanya seperti ini ya teman-teman, dan untuk outputnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu pastikan agar outputnya di sini yaitu MSK Pilot. Nah, seperti apa sih nanti outputnya? Nah,
Kita coba langsung saja. Kita klik input yang 28 ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Berbeda dengan yang function tadi. Yang ini, yang pada bagian switch ini kita hanya mengeluarkan satu output, satu input, satu output, tidak dua-duanya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu juga untuk switch, yang dimana untuk memilih jalur output berdasarkan kondisi tertentu. Oke, kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu kita menggunakan JSON parsing, yang dimana kita akan menambahkan JSON di rangkaian kita dengan ditambahkan juga function. Nah, kurang lebihnya untuk JSON-nya nanti kita isi sepertikan pada perintah yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita langsung saja kepada node-thread. Sudah saya rangkai juga seperti ini. Kita masuk pada input pertama, yaitu kita isi dengan seperti ini. time.7 menjadi 50. Nah, MSG pilotnya seperti ini, MSG topiknya seperti ini. Yang membedakannya pada tahap kali ini yaitu kita menggunakan tipe data JSON ya teman-teman. Kalau kita cooldown, terus kita masuk pada node.json, kita double klik dan pastikan untuk actionnya di sini kita memilih yang always convert to JavaScript object. Nah, untuk propertinya kita MSG pilot, untuk namenya bisa kita isi bebas. Di sini saya memilih kosongkan saja. Lalu untuk functionnya kita isi seperti ini. Lalu untuk outputnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita pastikan ini saja agar MSG pilot. Nah, untuk kegunaan JSON itu sendiri apa sih? Nah, di sini kurang lebihnya kegunaan JSON itu untuk mengubah format data JSON ke objek ataupun sebaliknya, yaitu objek ke string JSON. Nah, di sini kan isi message-nya kan berupa JSON kan. Nah, jadi di sini message-nya kita masukkan, akan dikirim ke JSON, diubah menjadi sebuah objek, lalu diolah lagi di function, lalu keluar sebagai output. Nah, outputnya seperti apa sih? Kita langsung coba saja. Kita klik pada input ini, lalu akan keluar output seperti sebelah kanan ini, seperti kurang lebih ya seperti yang ditampilkan. Temperatur 7, humidity 50. Nah, sesuai seperti yang ada di sini dengan temp 27 dan humidity 50. Nah, yang di sini benar kan, akan berubah menjadi objek. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan pada tahap terakhir kita akan ada tugas yang disuruh kita membuat untuk membuat arsitektur sistem itu menggunakan semua fungsi yang sudah kita pelajari tadi, yang ada format string, boolean, number, dan JSON. Dan setiap input ditampilkan dalam debug node yang berbeda. Jadi di sini saya sudah membuat untuk tugas tadi kurang lebihnya seperti ini, yang dimana inputnya saya isi seperti ini. Saya menggunakan JSON. Stringnya ada status, temperatur normal, fan state, baterai, level, sensor data, temperatur, dan humidity. Nah, di sini saya menggunakan tipe data JSON. MSG topiknya masih sama seperti sebelumnya, menggunakan tipe data string. Lalu setelah itu di sini ada JSON yang nantinya ya berguna untuk mengubah JSON tadi, string JSON tadi menjadi objek. Ya, pastikan di sini juga terpilih always convert to JavaScript object. Lalu kita masuk pada function. Nah, function sendiri
berguna untuk memilah dan memilih untuk keluarannya atau outputnya nanti. Nah, seperti ini. Yang pertama perluasan data string dan number. Ada file status, data status. Lalu yang kedua yaitu data boolean yang berisikan boolean output yang di sini booleannya data frame state. Lalu ada yang ketiga yaitu data number yang payloadnya itu battery level. Ini. Keempat data JSON yaitu ada suhu, data sensor, temperatur dan juga kelembapan atau humidity tadi ya. Dan terakhir ini untuk inilah dan memilih outputnya tadi dan mengirimnya secara bersamaan atau sekaligus sih. Nah, kita coba saja langsung ya kawan-kawan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk satu input menampilkan banyak output atau multi output ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang saya buat untuk tugasnya. Yang di sini outputnya ada 4 ya teman-teman. Nah, paling itu untuk job sheet 5 kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perbaikan atau kekurangan atau komentar dapat ditambahkan di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.